sampah ibarat bayang-bayang. Jadi di mana kita melangkah, bayang-bayang kita mengikuti. Jadi tidak mungkin kemudian melupakan sampah ini menjadi urusan yang di belakang. Ini urusan yang harus kita lakukan setiap menit, setiap hari di dalam kehidupan kita. Sungai merupakan sumber daya air yang sangat penting bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Namun aktivitas manusia dalam beberapa tahun terakhir telah membuat banyak sungai tercemar. Pencemaran ini diakibatkan dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan juga sampah. Sungai dianggap tercemar jika nilai oksigen terlarutnya kurang dari nilai oksigen yang digunakan oleh kehidupan air, terutama mikroorganisme dalam bentuk oksigen biokimia bagi pengurangan bahan-bahan organik di dalam air tersebut. Seiring dengan industrialisasi di Kabupaten Serang berdampak pada perubahan kualitas air di Sungai Ciujung. Hal ini dikarenakan terjadinya pencemaran akibat pembuangan limbah industri ke sungai tersebut. Dan akibatnya aktivitas warga setempat menjadi terganggu. Di tengah kehidupan yang sibuk di Provinsi Banten, mengalir Sungai Ciujung, salah satu sungai penting yang mendukung kehidupan masyarakat sekitar. Namun di balik keindahan alamnya, ada permasalahan serius yang mengancam lingkungan dan kesejahteraan kita, polusi air. Sungai Ciujung selama puluhan tahun menjadi sumber penghidupan bagi ratusan ribu warga yang hidup di bantarannya. Di antaranya, masyarakat di Kecamatan Tanara, Tirtayasa, Carenang, dan Lebakwangi, Kabupaten Serang, Banten. Warga di 4 kecamatan tersebut memanfaatkan air di Sungai Ciujung untuk mengelola tambak ikan, udang, mengairi persawahan, hingga kebutuhan sehari-hari. Kalau lokasi ini sebenarnya titik apa sih, Pak? Sentral pembuangan air limbah B3. Sentral pembuangan air limbah. Iya. Oke. Emang titiknya di mana, Pak? Titiknya di situ. Oh, itu proses pembuangannya gimana sih? Kok bisa sampai masuk ke sungai kayak gini? Ya itu ke industri ya, korporasi. Itu prosesnya mungkin di industri itu ada IPAL, instalasi pembuangan air limbah, tapi tidak sesuai baku mutu air, mungkin langsung dibuang ke sini. Oh, oke. Berarti ini langsung masuk ke aliran sungai ya? Aliran Sungai Ciujung. Iya. Ini dia mengalirnya sampai kemana, Pak? Kalau hilirnya itu sampai ke muara Desa Tengkurak. Oh, oke. Berarti air ini juga yang masuk ke desa-desa ya, Pak ya? Yang mengaliri sungai ke desa-desa juga ya? Mengaliri sungai. Kalau misalnya praktek pembuangan limbah seperti ini tuh udah terjadi berapa lama sih, Pak? Udah lama kali itu, kurang lebih 24 tahunan itu. Pembuangan limbah industri menjadi penyebab utama tercemarnya sungai. Industri seringkali membuang limbah cairnya ke sungai tanpa pengolahan yang memadai. Limbah cair ini dapat mengandung bahan kimia beracun, logam berat, dan zat-zat berbahaya lainnya yang dapat merusak ekosistem sungai dan berdampak negatif bagi kesehatan manusia. Semakin besar volume limbah, pada umumnya bahan pencemarnya semakin banyak. Dengan adanya pencemaran air dalam beberapa tahun terakhir ini, apa sih Pak dampak yang paling dirasakan masyarakat? Dampak yang paling dirasakan itu adalah secara ekonomi dan sosial. Secara ekonomi, tentu bagi para yang berprofesi sebagai petani tambak dan nelayan, dia ini memiliki pendapatan yang sangat berkurang tentu setelah terjadinya dampak Sungai Ciujung ini. Ya, secara kesehatan tidak baik, apalagi kalau buat mandi itu akan berdampak kepada penyakit, terutama penyakit kulit yang dirasakan oleh masyarakat.
perubahan apa Pak yang paling terlihat gitu secara fisik dari sungainya? Kalau secara fisik pada musim kemarau itu biasanya sudah kelihatan banget, baik secara warna itu hitam pekat, secara aroma bau juga menyengat. Pokoknya terasa banget itu kalau misalkan secara fisik ketika pada musim kemarau. Penurunan kualitas air bukan hanya mengancam kesehatan manusia, tapi juga berdampak pada petani tambak ikan di sekitar daerah aliran sungai. Pencemaran yang diperburuk oleh perubahan iklim merugikan petani tambak dan komunitas pesisir yang menggantungkan hidupnya pada hasil perikanan. Siang Pak. Oh siang, Halo, Mbak. Bapak siapa? Bapak Sardina, Sardina, Mbak. saya dengan Monica. Iya. Bapak udah lama Pak menjadi petani tambak di sini? Udah 15 tahunan kayaknya. Sudah 15 tahunan Iya. ya. Berarti dari kecil emang sudah terbiasa dengan ini ya, Iya, lingkungan kayak tambak. lingkungan gitu ya? tambak ya kerjanya. Oke, di sini biasanya apa aja Pak ini ya? Ikannya, jenisnya? Tanamnya. Mm-mm. Oh, bandeng, ada udang, itu terus rumput laut. Ya. Oke. Nah, ini kan beberapa tahun terakhir ini terjadi pencemaran ya Pak ya? Di Iya. air sungai itu dampaknya seperti apa sih untuk penghasilan dari tambak itu sendiri? Waduh, semenjak ada limbah aja penghasilan di tambak Tenggurak itu ini sangat menurun. Menurun ya, perbandingannya Iya. bisa berapa tuh Pak? Misalnya dalam 1 tahun bisa berapa kali panen biasanya? Biasanya 3 kali sampai 4 kali panen bandeng itu. Kalau sekarang 1 kali aja udah susah. Oke, berarti tadi 1 Iya. tahun yang tadinya bisa 4 kali panen jadi cuma 1 kali ya Pak ya? 1 kali panen. Oke, iya. kalau untuk kapasitasnya sendiri ada perbedaan juga nggak Pak? Jauh sekali perbedaannya. Dari 10.000 ekor bibit bandeng itu waktu dulu jadilah kita 3 ton, sekitar 3 ton itu penghasilannya. Kalau sekarang itu paling 5 timbang itu 500 kilo paling. Ini biasanya nggak sekeruh ini ya Pak ya? Enggak sekeruh itu, bagus, jernih. Ini baunya juga agak nyengat ya Pak ya? Nyengat sekali sekarang ya. Semenjak adanya limbah itu. Oke. Pak, ini kalau misalnya tadi kan katanya dari segi kapasitas menurun ya? Iya. Kalau dari ukuran ikannya sendiri ada perbedaan nggak Pak? Perbedaannya itu jauh banget. Kalau dulu itu 100 hari itu nyampe 1 kilo 3 sampai setengah kilo 1 itu 1 kilonya itu 1 kilo bisa berapa ekor? 2 ekor sampai 3 ekor itu 100 hari. 100 hari ya? Iya, kalau sekarang itu 1 tahun 7 sampai 9 ekor itu 1 kilo 1 tahun itu perbedaannya jauh banget. Jauh banget, jadi Iya, lebih karena kecil ya ukurannya? iya, karena canting itu kayaknya itu. Jadi untuk ukuran ikannya juga semakin kecil ya Pak? Iya, semakin kecil. Oke. Terus kalau dari Bapak sendiri harapannya apa sih Pak ke depannya? Ya harapannya kedepannya itu ya seperti dulu lagi penghasilannya normal lagi, nanam ikan ya bisa kayak dulu lagi sampai ya normal lagi lah kita nanam ikan itu. Terus udang alamnya normal. Airnya kembali seperti Ya kembali normal seperti lagi ya, Pak, dulu, ya limbahnya itu nggak ada. Oke. Pak, aku sambil lihat ke sini ya Pak ya? Oh, siap yuk. Kualitas air yang buruk dapat menyebabkan stres pada ikan dan biota akuatik lainnya, mengurangi kelangsungan hidup mereka, dan meningkatkan risiko penyakit. Nelayan dan pengusaha tambak ikan yang bergantung pada air sungai sering mengalami penurunan hasil tangkapan dan produksi akibat polusi. Ikan yang sakit atau mati secara signifikan mengurangi pendapatan mereka, menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Air sungai yang menghitam menunjukkan adanya peningkatan kandungan zat pencemar yang dapat mengurangi kualitas air. Hal ini membuat air tidak layak untuk dikonsumsi, mandi, atau kegiatan lain yang memerlukan air bersih. Selain itu juga dapat meningkatkan sedimentasi akibat limbah dan kegiatan manusia yang merusak kualitas tanah.
Hal ini bisa meningkatkan resiko banjir dan erosi di sepanjang bantaran sungai. Sore Bu, dengan Ibu siapa Bu namanya? Ibu Saminah. Oke, Ibu sehari-hari biasanya kalau nyuci di sini? Iya, sini juga. Selalu di sini. Dari kapan Bu nyucinya di sini? Udah sehari-hari. Sehari-hari. Dari dulu emang selalu di sini. Ini cuci baju, cuci itu beras juga di sini. Oh, nyuci baju, nyuci beras juga di sini. Aktivitas sehari-hari seperti mencuci pakaian, mencuci piring, mandi, dan buang air besar di sungai dapat menyebabkan pencemaran sungai jika tidak diolah dengan benar. Limbah rumah tangga yang tidak diolah dengan baik juga dapat mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat merusak lingkungan dan kesehatan manusia. Air sungai yang menghitam dan berbau tidak sedap itu diakibatkan oleh senyawa anorganik, biasanya berupa logam. Limbah tersebut mengandung protein dan gugus amin, sehingga apabila didegradasi oleh mikroorganisme, nantinya akan terurai menjadi senyawa yang mudah menguap dan berbau busuk. Untuk mengetahui penyebab pencemarannya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang telah melakukan uji laboratorium air Sungai Ciujung. Ketika musim kemarau, kami merespon salah satunya dengan melakukan pemantauan secara rutin. Jadi kami memantau itu dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, jadi hampir 4 bulan, hampir setiap bulan sekali. Nah, dari hulu sampai hilir kami pantau 4 titik. Nah, dari pantauan 4 titik ini, memang di titik ke-3 dan 4 yang di lokasi di Kecamatan Lebakwangi dan Jonjing itu mengalami perubahan secara fisik. Perubahannya adalah satu, dari warna dia hitam dan menimbulkan bau membusuk. Menelaah dan menelusuri sejarah peradaban umat muslim di Indonesia. Membahas perkembangan dan penyebaran agama Islam di bumi Nusantara. Untuk dijadikan sebagai bangunan benda cagar budaya. Kemudian akan berakhir kemana, atau kalau dalam filosofi Jawa itu sangkan paraning dumadi. Jejak Islam setiap hari pukul 4 waktu Indonesia Barat. Kasus bullying semakin hari semakin meningkat. Bullying tidak hanya fisik, bisa berupa ejekan, perundungan daring, bahkan pengucilan. Bullying merusak harga diri, kesehatan mental, dan masa depan. Sebagian korban dapat mengalami depresi dan kecemasan. Siapa saja bisa menjadi korban, tapi kita bisa menghentikannya. Saya pernah jadi korban. Saya tahu bagaimana rasanya. Kita harus berani bicara. Pelaku bullying dapat dikenakan ancaman pidana yang berat sesuai hukum di Indonesia. Bullying hanya akan berhenti jika kita berani bicara dan menolong. Jangan jadi penonton. Banyak korban sudah berjatuhan. Stop perundungan, mulai dari kita. Variety show paling seru, ragam segmen yang asik, performance musik, dan ngobrol bersama bintang tamu. Awal namanya kan naik nih, emang sering cover-cover ya? Panjang apapun kalau emas syukur yang potong aku ikhlas. Bersama host Doli Sapri dan Nexa Paisan. Kenapa kepikirannya abang baru? Cover. Seblak Show, serunya blak-blakan. Senin sampai Kamis, pukul 11 waktu Indonesia Barat.
Perlindungan lingkungan merupakan salah satu prioritas dari program pemerintah, dan Sungai Ciujung menjadi salah satu contoh dari banyaknya ekosistem air yang terdampak polusi di Indonesia. Hal ini menjadi tantangan serius dan perlu tindakan cepat untuk mengatasi polusi air yang berdampak pada perubahan iklim. Tadi kita sama-sama lihat bagaimana outline dari sistem limbahnya yang menurut saya sepertinya harus diaudit ulang. Kami akan menerbitkan audit lingkungan di dalam melakukan pembinaan lebih lanjut dari perusahaan ini. Ini perusahaan besar dengan aset yang besar, devisa yang besar, dan tenaga kerja yang besar. Tentu kita harus melakukan kontrol lingkungan dengan seimbang. Tidak kemudian dengan membabi buta, sehingga step by step kita harus tertibkan. Namun untuk yang krusial seperti ini kita harus hentikan. Kita tidak boleh lagi membiarkan ini terus-menerus. Bagaimana kemudian ini solusinya, nanti dari sistem-sistem pembinaan kita akan kita sampaikan rekomendasi. Pencemaran air dapat berkontribusi terhadap perubahan iklim dengan melepaskan gas rumah kaca ke atmosfer. Gas rumah kaca yang dihasilkan oleh polusi air berasal dari sedimen, nutrisi, dan bakteri yang terkumpul di dalam badan air. Sungai yang tercemar dapat melepaskan gas rumah kaca seperti metana, karbon dioksida atau CO2, dan nitrus oksida atau N2O. Semakin tercemar sungai, maka semakin besar kadar emisinya. Jadi, peningkatan kualitas air sungai dapat membantu menurunkan laju emisi. Iklim global telah mengalami perubahan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, dan dampaknya telah terasa di seluruh dunia. Ketika air sungai itu tercemar, maka dengan berpengaruh secara langsung terutama kepada organisme akuatik yang hidup di situ, di mana ikan dan yang lainnya. Nah, ketika air itu kan tercemar, itu bisa menghambat proses respirasi dari si organisme akuatik. Kalau proses pernapasannya terhambat, maka dia nafsunya akan berkurang. Kalau nafsu berkurang, maka kemungkinan dia akan mengalami kematian. Air menjadi sumber kehidupan yang sangat penting, dan perubahan iklim telah mengubah berbagai aspek kualitas air. Perubahan kualitas air dapat mempengaruhi berbagai aspek, seperti kesehatan, lingkungan, bahkan ekonomi. Air sungai merupakan ekosistem akuatik ya. Namanya ekosistem itu berarti kan terdiri dari beberapa populasi dan komunitas, dan mereka saling berhubungan. Ini namanya ekosistem. Nah, ketika air sungai itu bersih, maka keseimbangan alam di ekosistem air sungai itu akan tercipta. Makin tercemar sungai, makin besar kadar emisinya yang sudah pasti akan meningkatkan gas rumah kaca di atmosfer bumi, sehingga menyebabkan pemanasan global. Oleh sebab itu, terjadinya perubahan iklim yang saat ini sedang kita rasakan dan dampaknya seperti kekeringan, erosi, kebakaran hutan, banjir, longsor, dan cuaca yang tidak dapat lagi kita prediksi. Cuaca yang lebih panas dan ekstrim dalam beberapa tahun terakhir dapat meningkatkan proses oksidasi polutan di dalam air, termasuk logam berat dan juga bahan kimia berbahaya. Perubahan iklim juga dapat mengganggu pola hujan yang dapat mempengaruhi aliran air dan kualitas air permukaan. Air hujan yang meresap ke dalam tanah juga dapat membawa polutan dari permukaan tanah ke dalam sumber air bawah tanah. Sungai Ciujung mendampakkan tuh perubahan dari warna menjadi menghitam dan juga timbul bau. Itu ketika musim kemarau. Tapi ketika musim penghujan, air Ciujung berubah juga warnanya. Jadi warna sungai, warna coklat atau warna kuning. Jadi menurut kami pola curah hujan dan iklim yang berpengaruh. Selain perubahan cuaca yang tidak menentu, salah satu dampak perubahan iklim yang paling mencolok adalah kenaikan suhu air. Peningkatan suhu air ini terjadi di permukaan seperti di sungai, danau maupun di laut. Suhu air yang lebih tinggi dapat memiliki efek berbahaya pada ekosistem air. Ini dapat mempengaruhi organisme air, termasuk ikan, ganggang, dan plankton yang memiliki ketergantungan yang sangat besar pada suhu air yang tepat. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan populasi beberapa spesies dan peningkatan populasi spesies lain yang lebih tahan terhadap suhu yang lebih tinggi. Perubahan iklim bukan hanya terjadi pada perairan air tawar. Lautan juga memegang komponen penting dalam siklus air global dan memegang peran kunci dalam perubahan iklim dunia. Perubahan iklim telah mempengaruhi kualitas air laut dengan beberapa cara. Salah satu dampak yang paling mencolok adalah peningkatan asam laut.
Asam laut terbentuk ketika karbon dioksida dan atmosfer larut dalam air laut. Asam laut dapat merusak terumbu karang, organisme kalsium berkulit seperti kerang, dan plankton yang membentuk cangkang. Peningkatan emisi CO2 akibat aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, telah menyebabkan peningkatan kadar CO2 dalam atmosfer dan dalam laut. Untuk Ciujung kita tangani demikian. Ini sedang kita lakukan mapping dengan serius, kemudian pengenaan paksaan pemerintah menjadi opsi yang harus kami terapkan bila mana kemudian perlu langkah-langkah itu. Aku kembali setelah sekian lama mencari arti. Membahas ragam topik menarik yang mendalam tentang dunia kesehatan. Yang dibicarakan dan orang banyak tahu tuh mengenai pertumbuhannya ya. Karena memang mindset orang Indonesia tuh kan kalau udah kulit coklat udah aman. Bersama para dokter dan bintang tamu yang kompeten di bidangnya. Kalau pH juga iya, tapi dia lebih ke kandungannya itu sih. Halo Dokter, Senin sampai Kamis pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Menelaah dan menelusuri sejarah peradaban umat muslim di Indonesia. Membahas perkembangan dan penyebaran agama Islam di bumi Nusantara. Untuk dijadikan sebagai bangunan benda cagar budaya. Kemudian akan berakhir kemana? Atau kalau dalam filosofi Jawa itu sangkan paraning dumadi. Jejak Islam setiap hari pukul 4 waktu Indonesia Barat. I'm free like a bird and no one can tell me. Aku kan selalu siap dengan energi, hadapi dunia yang amat dinanti. I'm free. Hari ini sungai itu menjadi latar belakang dari kehidupan kita, yang kemudian berkonsekuensi semua limbah itu diarahkan ke sungai. Seolah dengan memasukkan ke sungai selesai urusan masalah limbah. Ternyata ini menimbulkan permasalahan baru. Dengan menurunnya kualitas air, maka air permukaan kita sudah tidak layak lagi sebagian besar, terutama pada kota-kota besar untuk menunjang perikehidupan. Selama bertahun-tahun polusi air pada sungai semakin meningkat, dan jika dibiarkan, permasalahan ini bisa semakin bertambah parah dan pastinya mengganggu kehidupan semua makhluk hidup. Untuk itu diperlukan upaya penanggulangan secara berkala untuk mengatasi permasalahan ini. Masyarakat adalah garda terdepan dalam upaya pencegahan polusi. Untuk mengatasi masalah polusi air tersebut, diperlukan tindakan nyata yang melibatkan semua pihak. Dengan bersama-sama upaya penanggulangannya akan lebih mudah dan semakin cepat terselesaikan. Upaya paling sederhana yang bisa dilakukan masyarakat yaitu peduli dengan lingkungan sekitarnya. Salah satunya cukup dengan kesadaran tidak membuang sampah sembarangan. Kerja bakti pembersihan lingkungan sekitar sungai yang melibatkan masyarakat, relawan, dan organisasi lingkungan sangat penting. Jadi kan sekarang masyarakat sudah mulai konsumtif, banyak belanja dari pasar, dari minimarket. Nah itu kan penyumbang plastik ya. Sementara kesadarannya sudah mulai menurun sekarang. Jadi kalaupun mau bersih-bersih harus ada tindakan seperti ini, ada gotong royong gitu. Aktivitas ini tidak hanya membersihkan sampah, tetapi juga mengedukasi masyarakat dan juga memperkuat kesadaran tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai. Masyarakat perlu memahami pentingnya memilah sampah sebelum dibuang. Hal ini agar sampah dapat diurai sesuai dengan jenis sampahnya masing-masing. Nah, ini dia hasil sampah organik yang sudah dipilah dan selanjutnya akan diolah lagi nih menjadi pupuk kompos dan nantinya bisa digunakan juga untuk tanaman-tanaman yang ada di sekitar pemukiman warga. Ini langsung kita masukin aja ya Pak ya? Iya. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik seperti plastik bisa didaur ulang. Dengan pengelolaan sampah yang tepat, jumlah sampah yang berakhir di sungai bisa diminimalisir.
Nah, ini setelah dicacah, kemudian nanti dikumpulkan. Nah, kemudian nanti dicampur dengan bahan-bahan yang lain tuh bisa sekam, kemudian juga serbuk gergaji. Ada tambahan mikroorganisme lokal atau disebut mol, itu bisa dari cucian beras. Kemudian juga ditambahkan gula merah. Nah, nanti setelah semua bahan itu diaduk biar tercampur merata. Nah, kemudian nanti itu ditutup, bisa pakai plastik ataupun terpal ya. Kemudian dikasih lubang sebagai untuk mengukur suhu. Nah, itu kira-kira sekitar 2 minggu ya atau setengah bulanan lah bisa dilihat nanti hasilnya. Nah, ini kalau udah begini ini udah bisa langsung digunakan ya. Kita seperti tanaman cabai ini pakai pupuk seperti ini. Oke, ya ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menanggulangi pencemaran air sungai. Salah satunya dengan penanaman pohon seperti ini di daerah hulu sungai. Nah, setelah dari sini kita juga akan masih ada aktivitas penanaman lagi di bantaran sungai ya Bang ya? Iya. Penanaman pohon di sekitar daerah aliran sungai membantu mengurangi erosi yang bisa membawa polutan ke sungai. Selain itu, akar pohon berfungsi menahan polutan dan mencegahnya masuk ke aliran sungai. Ya, jadi di bantaran anak sungai inilah tempat kami akan melakukan lagi aktivitas penanaman pohon selain di lokasi pertama tadi. Lagi-lagi selain untuk pencegahan polusi air, ini juga untuk mencegah terjadinya longsor yang lebih parah ke daerah anak sungai ini. Penanaman pohon bukan hanya membantu mencegah polusi air sungai, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang seperti mengurangi risiko bencana alam, meningkatkan keanekaragaman hayati, dan mengatur iklim lokal. Oke, Pak Andi nih, kalau boleh tahu kenapa nih pemilihannya harus pohon bambu yang ditanam di bantaran sungai ini? Ya, kita tahu bahwa bambu itu tanaman serbaguna ya. Pada saat dia nanti tumbuh besar, dia bisa menahan tebing sungai ini untuk mencegah terjadinya longsor. Nah, bambu ini selain itu juga akarnya mampu menyerap senyawa-senyawa yang beracun sehingga mengurangi polusi air di sungai ini. Dengan menjaga hutan dan tanaman di sekitar sungai, kita turut melindungi ekosistem yang berharga dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Jadi setiap industri itu kan ketika dia akan mengoperasionalkan, kan dia harus memenuhi namanya persetujuan teknis pembangunan baku mutu air limbah. Nah, di situ nanti ada poin-poin yang harus dipatuhi. Pertama, kayak poin pengolahan IPAL-nya. Yang kedua juga poin dia harus mematuhi parameter yang akan dibuang agar tidak baku mutu. Gimana caranya biar kita tahu? Kita secara rutin melakukan pengawasan. Kita mengambil juga sampel air limbahnya di IPAL, titik penataan. Yang kedua, mereka juga kan secara rutin harus menyampaikan laporannya. Dari situlah kita dari pengawasan yang langsung maupun dari pengawasan tidak langsung melalui laporan, kita akan menganalisa sejauh mana mereka akan mematuhi ketentuan yang ada. Jika mereka tidak mematuhi, maka sesuai ketentuan sanksi itu akan diberikan. Jadi kita patokannya persetujuan teknis yang telah kita sepakati dengan industri. Itu yang kita menjadi patokan. Ketika dia melanggar, ya akan ada sanksi. Pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap industri dan individu yang membuang limbah sembarangan. Dengan adanya regulasi yang tegas dan sanksi yang sesuai, diharapkan pembuangan limbah bisa dikurangi. Dengan upaya-upaya yang konsisten, kualitas air sungai dapat meningkat. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh ekosistem sungai, tetapi juga oleh masyarakat. Kami sedang memetakan dengan completed mulai dari hulu ke hilir, karena Sungai Ciujung ini lumayan panjang ya, hampir 130-an kilo kalau nggak salah, dan ini di sisi menuju hilir ada pabrik-pabrik besar yang berkontribusi membuang limbah di sana. Limbah-limbah ini yang kemudian kami ukur kembali. Ada pabrik-pabrik kertas dan beberapa pabrik yang kemudian limbahnya cukup besar, Pak. Dan ini sedang kita lakukan pengawasan lingkungan. Namun upaya mengerem sekarang sudah kita mintakan. Dari pengawasan lingkungan ini ada yang kita akan lakukan penaatan hukum, ada yang kita kenakan denda. Perbaikan ekosistem air bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Semua elemen masyarakat dan juga pihak terkait memiliki peranan penting dalam menjaga lingkungan. Dengan kolaborasi yang erat dan juga komitmen untuk melindungi sumber daya alam, kita bisa mewariskan ekosistem air yang sehat untuk generasi mendatang.